Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojoweti. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita dari channel ini. Dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa menghibur khalayak yang lebih ramai. Teman-teman, seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Nitip anakku, jangan dibawa ke Samaya. Ada juga si Unyil, silakan bawa sore. Itulah kawih Sunda yang selalu dinyanyikan ketika senja oleh almarhum nenek ketika aku masih kecil. Kebun bambu yang rindang berselimut senja di langit jingga, seolah begitu mencekam ketika melintas di waktu sarupna, yaitu waktu menjelang maghrib. Adikku Rajib baru berumur 7 tahun. Setiap sore setelah dimandikan, ibu suka mengajaknya bermain dengan teman sebayanya di belakang rumah Ki Halim. Biasanya anak-anak bermain di sana tidak sampai azan maghrib. Para orang tua selalu mendampingi anaknya bermain sampai jam 05.00 dan membawanya pulang sebelum maghrib. Halaman belakang rumah Ki Halim adalah sebuah area lapang yang luas dan dikelilingi kebun bambu yang sangat rindang. Sangat sejuk memang jika digunakan untuk berteduh di siang bolong. Namun, jauh berbeda dengan suasana malam saat gelap jika melewati jalan itu. Hati-hati, Ci, jangan terlalu sore pulangnya, sahut ibuku ketika aku mengajak Rajib bermain ke rumah Bimayah. Iya, Mah, sebentar dah, jam 5 juga pulang, jawabku. Rumah Bimayah tak jauh dari rumah orang tuaku. Hanya melewati gang kecil, ada beberapa rumah, lalu kebun bambu Ki Halim. Karena masih siang, kulihat banyak teman-teman sebaya Rajib yang bermain di sana. Rajib anaknya sangat aktif dan lincah. Sandi mengajak Rajib bermain bola di depan rumah Bimayah. Tidak ikut bergabung dengan anak-anak lain di kebun bambu. Aku mengawasinya dari depan pintu sambil ngobrol dengan Bimayah. Awalnya mau menemui Rudi, anak Bimayah, teman sekelasku. Tapi Rudi sudah berangkat ke pondok. Tanpa disengaja bola yang tendang Sandy terlalu kencang, sehingga terpental sedikit jauh ke arah kebun bambu Ki Halim. Kulihat Rajib berlari mengejar bola itu. Jangan jauh-jauh, Dek, main bolanya, teriakku memanggil Rajib. Kulihat dari jauh bola yang dikejar Rajib menggelinding kembali dari balik pohon bambu. Ternyata di sana ada Pak RT yang melempar bola karena masih menunggu anaknya bermain. Ah, syukurlah. Kukira bolanya berbalik sendiri, gumamku dalam hati. Namun karena asik aku ngobrol, tak terasa waktu berlalu. Kulihat ibu-ibu yang mendampingi anak-anak juga sudah mulai pulang sebagian. Singkat cerita, waktu sudah hampir maghrib. Ya Allah, Rajib mana ya, Bi? Dengan paniknya aku mencari Rajib dan Sandy. Bimayah juga seperti kegirangan melihat anaknya yang tadi bermain di depan rumah sudah tidak ada. Bimayah juga seperti kebingungan melihat anaknya yang tadi bermain di depan rumah sudah tidak ada. Jip, Di, ayo pulang. Kalian di mana? Teriakku sambil berlari mencari adikku ke arah kebun itu. Bimayah ikut mencari anaknya Sandy. Dan kulihat
Rajib ada di sana sedang berdiri bersama Sandy, menatap ke atas pohon bambu. Aku langsung menggendongnya. Bimaya juga bergegas membawa Sandy kembali ke rumah. Ayo cepetan, cici kamu bawa Rajib ke rumah. Ini sudah sarep nak. Jelas Bimaya yang seperti ketakutan sambil membawa anaknya pulang. Ku gendong Rajib dan berjalan dengan langkah sedikit berlari. Setelah hampir ke ujung hutan bambu, penglihatanku sedikit buyar. Kenapa jalan yang aku lewati serasa sangat jauh? Gumamku. Aku lanjut berjalan lagi dan anehnya, jalan yang kulalui seakan kembali ke jalan itu lagi. Astagfirullah. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini ya Allah. Kenapa jalan ini seakan berputar-putar? Gumamku dalam hati sambil membaca ayat-ayat suci yang kuingat. Alhamdulillah, setelah berdoa, aku berjalan dan sampai di ujung jalan itu. Di sana ada seorang perempuan menanti. Kulihat seperti ibuku dengan menggunakan daster putih. Sebelum ku dekati ibuku, aku memastikan perempuan itu benar ibuku. Seingatku tadi sebelum berangkat, ibuku mau ke rumah kakek karena ada keperluan mendadak. Mama, kenapa udah pulang? Tanyaku. Ayo Ci, pulang, udah sore. Sini Rajib, biar mama yang gendong. Ajaknya sambil meminta Rajib untuk digendongnya. Aku yang tidak yakin itu adalah ibuku. Kulihat perempuan di depanku itu seperti mendekat dan memaksa aku untuk menyerahkan Rajib ke pangkuannya. Aku berjalan mundur beberapa langkah dan langsung berlari menuju rumah Bimaya. Kulihat perempuan itu seperti terbang mengejarku dari belakang, sekitar 10 meter ke rumah Bimaya. Tolong! Tolong! Teriakku. Perempuan itu menarik Rajib dari pelukanku sembari melayang dari hutan bambu ke dahan pohon yang besar. Kulihat dia menarik Rajib bukan dengan tangannya, melainkan dengan payudaranya yang panjang. Mukanya pun berubah jadi menyeramkan. Sandekala. Ya, sosok itu adalah sosok yang sering diceritakan masyarakat atau hampir di setiap daerah. Ada juga sebagian yang menyebutnya wewe gombel atau kalong wewe. Kalong wewe adalah wanita atau berwujud wanita, hampir seperti kuntilanak, namun memiliki payudara yang sangat panjang untuk mengais mangsa atau anak yang diculiknya. Anak-anak yang diculiknya selalu dikasih makanan yang tampak sangat lezat untuk dimakan. Padahal aslinya jika dilihat dengan mata sadar, makanan itu adalah kotoran manusia atau bahkan hewan. Aku berlari meminta pertolongan Bimaya dan suaminya. Mereka bergegas meminta bantuan Pak RT dan Ki Halim. Ki Halim adalah tetua pemilik kebun bambu di belakang rumahnya. Pak RT dan Ki Halim dibantu tetangga untuk membantu mencari Rajib yang diculik Sandekala. Kami berkumpul mencari Rajib sambil menabuh peralatan masak. Namun sosok itu tidak muncul juga. Aku teringat kawih Sunda yang sering dinyanyikan almarhum nenek. Ku nyanyikan kawih itu. Mi HP anak king tong dibawa ke Samaya. Aya ge si unyil heung wae candak sore. Aku menyanyikan kawih tersebut agar Rajib segera dikembalikan Sandekala. Namun Sandekala tak kunjung muncul. Aku pun menyanyikannya lebih keras
hingga warga yang menabuh alat masak terdiam. Tiba-tiba dari balik sebuah gundukan pohon bambu, terlihat seperti cahaya dan asap yang mengepul berwarna putih. Muncullah adikku Rajib, berjalan dituntun sesosok makhluk astral yang tinggi seperti manusia, memakai taksedo dan topi seperti koki. Perutnya buncit dan tangannya seperti capit kalajengking, namun matanya rata seolah tidak memiliki mata. Salakawi, Ki Halim dan masyarakat di sana menyebutnya. Terima kasih sudah mengembalikan anakku, tutur Ki Halim pada makhluk itu sambil menjemput Rajib yang dituntunnya. Dia bukan hantu, kata Ki Halim. Dia manusia mati korban tumbal dukun santet pada zaman dulu yang jiwanya masih mengambang di Samaya. Ceritanya dulu pada saat penjajahan Jepang ada seorang dukun yang menangkap seorang tentara Jepang dan ditumbalkan untuk menjadi pengikut Sandekala untuk menyempurnakan ilmu dukun itu. Jemari tangan yang 4 dijahit menjadi 1 dan matanya dibungkus dengan kain kafan yang dilem menggunakan getah pohon jarak sampai buta mengering. Tak bisa dibuka dan mulutnya dijahit dengan benang hanya berselah lubang-lubang kecil. Tubuhnya dimasukkan ke dalam peti dan dikubur ke dalam sumur dalam keadaan masih hidup tepat di daerah kebun bambu tersebut. Namaku Raci, entah nyata atau hanya cerita rakyat saja yang diceritakan Ki Halim. Bagiku yang paling penting adalah kembalinya adikku Rajib. Alhamdulillah, sampai saat ini Rajib masih hidup dan sudah memiliki keturunan. Dari kejadian ini, aku dan Rajib tidak pernah membiasakan anak-anak bermain di luar hingga waktu maghrib. Jangankan main di luar rumah, ketika azan maghrib, kami selalu membiasakan pintu rumah tertutup. Aku menyusuri sepanjang jalan di sebuah wilayah industri dengan hampir 10 surat lamaran tersimpan dalam ransel kucel milikku. Pabrik dan perkantoran aku masuki untuk mencari lowongan pekerjaan di kota ini. Namun setelah pabrik terakhir yang aku datangi, lowongan yang aku cari tak kunjung kudapati. Waktu menunjukkan hampir jam 9 pagi. Aku berjalan gontai menuju arah pulang. Kali ini uang tak lagi tersisa dalam dompet yang lebih mirip peci dalam ukuran mini. Tak ada ongkos pulang, apalagi sisa buat jajan, membuatku bersabar dengan berjalan kaki melalui jalan pintas yang tak biasa dilalui. Harusnya lebih dekat, namun perjalanan hampir tak juga ketemu jalan yang aku kenal. Aku berhenti memandang sebuah bangunan tua dengan gerbang berwarna hitam yang sebagian besinya sudah berkarat termakan. Bangunan ini tampak berbeda karena tersembunyi di balik semak dan pepohonan di lahan kosong jauh dari pabrik lainnya. Hei, kamu, ngapain berdiri di situ? Lekas masuk. Seorang pria berwajah hitam, mungkin berusia setengah baya, menyeru kepadaku. Aku menoleh kanan dan kiri melihat sekeliling untuk memastikan bahwa seruan itu memang ditujukan kepadaku. Setelah beberapa saat tak ada orang lain di sini, aku memastikan memasuki bangunan tersebut. Kamu lekas ke bagian itu membantu teman yang lain di bagian pemotongan kain, ucap pria yang tadi menyuruhku masuk. Tanpa pikir panjang,
Aku segera mengikuti arah telunjuknya menuju ke suatu ruangan yang luas. Ternyata beberapa pekerja tampak sibuk mengoperasikan mesin pemotong kain. Seorang pekerja menghampiriku, lalu memberi instruksi singkat tentang apa yang harus aku kerjakan. Aku hanya mengangguk tanpa ingin bertanya dan segera melakukan apa yang orang tadi contohkan. Apa iya aku diterima kerja di sini? Ucapku dalam hati, karena merasa sedikit aneh, meski kenyataannya aku memang sedang mencari pekerjaan. Sudahlah. Yang penting aku coba dulu. Kring, kring. Gemerincing suara bel berbunyi kencang seketika. Para karyawan menghentikan kegiatannya, termasuk juga aku. Mungkin ini jam istirahat. Aku merapikan tas yang aku bawa dan menempatkan pada loker tepat dekat mesin besar yang aku operasikan. Dari tempatku terlihat sebuah musola di samping pabrik, maka aku putuskan untuk sholat dulu, sembari menunggu jam masuk kerja. Selesai sholat, aku duduk di teras musola, memandang sekeliling pabrik yang tampak lengang tanpa seorang pun terlihat. Aneh, kemana semua pekerjanya pergi? Tanganku meraba karpet masjid yang serasa kasar dan kotor, seolah lama tak digunakan. Bahkan, beberapa bagian plafon masjid tampak koyak dan berlumut. Nih, makan dulu. Mungkin kamu lapar. Suara seorang perempuan mengagetkanku. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba dia berada di belakangku. Perempuan itu tersenyum sambil memberikan nasi bungkus beserta teh dalam plastik. Baru saja aku mau makan, mendadak bunyi bel terdengar kembali, membuatku mengurungkan niat memakan nasi bungkus pemberian perempuan tadi. Mbak, aku masuk dulu. Belum selesai ucapanku, tetapi perempuan tadi sudah tak ada di dekatku. Aku hanya menggeleng. Mungkin saja dia karyawan sepertiku yang sudah duluan masuk untuk bekerja karena bel telah berbunyi, dan nasi bungkus pemberian perempuan tadi aku simpan dalam tasku. Aku kembali pada mesin yang tadi aku operasikan. Beberapa pekerja tampak berseliweran di setiap sisi ruang dengan berbagai macam kesibukan. Astaga, aku kaget bukan main. Karena sepintas lalu aku melihat sosok perempuan berbaju putih, berwajah pucat, dan berambut panjang, tampak melayang di atas mesin pintal di ujung ruangan. Aku mengucek mata, berharap itu hanya lamunan. Benar saja, perempuan menyeramkan tadi tak nyata dan sudah hilang dari pandanganku. Saat bekerja, aku merasakan hawa panas di belakang leher, juga telingaku. Seolah berdengung samar, terdengar lolongan orang-orang menjerit minta tolong. Jantungku berdegup, mencari suara yang tak jelas wujudnya itu. Krak! Mesin pemotong kain berhenti. Sepertinya macet. Aku mengambil cairan pelumas di botol kecil dekat mesin, mencoba meminyaki bagian yang macet. Tapi keanehan lain kutemui. Mesin itu tampak berkarat dan koror. Yang tak kalah aneh, colokan mesin ke arah saklar sama sekali tak terhubung, padahal hampir seharian menyala saat aku bekerja. Kring, kring. Bel kembali berbunyi. Kali ini tanda pekerjaan telah usai dan mungkin isyarat untuk pulang karena beberapa karyawan tampak membubarkan diri.
Aku berjalan keluar pabrik menuju jalan pulang yang tadi kulalui saat waktu menunjukkan pukul 5 sore atau lebih. Di sepanjang jalan, aku memikirkan di mana jalan yang dipakai karyawan lainnya untuk pulang. Karena jalan yang aku lalui ini pun tampak lengang. Juga ekspresi para pekerja yang datar dan saling bicara satu sama lainnya sungguh membuatku sedikit merinding. Belum sempat hilang rasa penasaran itu, tiba-tiba kutemukan sebuah dompet tergeletak di sisi jalan. Ku menoleh kanan dan kiri, meyakinkan diri bahwa tak ada yang melihat ketika ku pungut dompet itu. Dompet tampak terbakar di hampir seluruh bagiannya. Beberapa uang tampak hangus dan hanya tersisa 2 lembar 50 ribuan saja, uang yang masih dalam kondisi bagus. Karena hari sudah menjelang gelap, langsung saja aku ambil uang itu dan meletakkan kembali dompet itu di jalan tempat aku temukan tadi. Tolong! Sakit! Panas! Suara pekikan pilu terdengar dari arah pabrik yang aku tinggalkan tadi, membuat bulu kuduku berdiri. Langsung saja ku percepat langkahku berlalu pergi dari situ. Berjalan hampir 1 kilometer, akhirnya aku temukan sebuah warung makan di perempatan jalan. Tanpa pikir panjang, aku segera mampir, berharap bisa mengisi perut dan menumpang sholat maghrib. Pemilik warung tampak ramah setelah menyajikan makanan lezat. Aku pun diperbolehkan untuk sholat di ruang samping warung. Selesai sholat, aku kembali pada meja makan untuk menghabiskan teh hangat yang tadi kupesan. "Dari mana, Nak? Kok sepertinya lelah?" ucap pemilik warung saat aku selesai makan. "Oh, saya baru bekerja, Pak. Itu di pabrik ujung jalan itu," jawabku sambil menunjuk arah pabrik yang tadi. "Pabrik mana?" Pemilik warung merasa heran dengan ucapanku. "Mana ada pabrik di jalur itu, Nak? Yang ada bekas penjara yang lama tak difungsikan. Memang dulu sempat dijadikan pabrik, tapi sekitar 16 tahun lalu tempat itu terbakar dan menewaskan 30 pekerjanya yang sedang lembur." Jelas pria paruh baya itu. Sontak aku kaget bukan main setelah pemilik warung menjelaskan panjang lebar terkait tempat yang tadi aku datangi. Pantas saja aku sedari tiba di pabrik hingga pulang merasa semuanya aneh, termasuk wajah para pekerja yang tampak menghitam. Aku segera membayar makan dan minum kepada pemilik warung dengan uang yang aku temukan tadi. Namun siapa sangka, uang 50 ribuan bergambar Presiden masa Orde Baru tersebut sudah tak berlaku sejak lama karena diganti dengan yang baru. Pemilik warung mempersilahkan aku menginap di rumahnya, karena malam telah tiba dan jalanan terlihat sepi mencekam. Matahari menyingsing hingga sinarnya menghangatkan kulitku. Meski mata terpejam, telingaku mampu mendengar hiruk-pikuk kendaraan dan ramai pengguna jalan berseliweran. Aku membuka mata karena terasa silau oleh sinar mentari yang tepat menerpa wajahku. Wah! Aku melompat kaget, karena aku terbangun memeluk sebuah nisan dari kayu di area pemakaman di tepi jalan raya. Tak seperti apa yang aku ingat semalam ketika aku tidur di rumah pemilik warung. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.